Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Dania Kurniasi dalam teknik reportase dan investigasi berita yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan menelusuri dunia investigasi, sebuah cabang jurnalisme yang memegang peranan krusial dalam masyarakat. Jadi, apa sebenarnya jurnalisme investigasi itu? Jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang fokus menyelidiki informasi yang tersembunyi atau dirahasiakan untuk mengungkap fakta demi kepentingan publik. Inilah yang sering kita dengar sebagai fungsi watchdog atau anjing penjaga, di mana media mengawasi kekuasaan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan. Teman-teman, penting untuk dipahami, pekerjaan ini berbeda dengan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Jurnalis tidak memiliki wewenang hukum untuk memaksa ataupun menyita. Sebaliknya, kekuatan mereka terletak pada metode jurnalistik, seperti melakukan wawancara lebih mendalam, menelusuri dokumen-dokumen yang rumit, dan membangun kepercayaan dengan narasumber. Tujuannya hanya satu dan sangat mulia, yaitu mengungkap kebenaran yang sengaja ditutupi. Entah itu kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, ataupun skandal lingkungan yang merugikan banyak orang. Lalu, apa yang membedakannya dari jurnalisme biasa yang sering kali kita lihat setiap hari di berita? Perbedaan utamanya, teman-teman, terletak pada sifat dan prosesnya. Jurnalisme investigasi itu bersifat proaktif dan mendalam. Seorang jurnalis investigasi tidak hanya melaporkan apa yang sedang terjadi, tetapi aktif mencari apa yang disembunyikan. Prosesnya bisa memakan waktu yang sangat lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Mereka sering mengandalkan sumber rahasia atau whistleblower untuk mendapatkan informasi kunci dan dampaknya diharapkan dapat mendorong perubahan sosial yang signifikan. Baik teman-teman, di sisi lain jurnalisme biasa cenderung reaktif dan aktual. Fokusnya adalah melaporkan peristiwa terkini dengan cepat, seringkali dalam hitungan hari atau bahkan jam. Sumber informasinya pun lebih terbuka, seperti siaran pers atau konferensi pers dengan tujuan utama menyebarkan informasi secepat mungkin kepada publik. Untuk menghasilkan sebuah laporan investigasi yang kuat, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis. Proses ini dimulai dari pencarian ide atau conception, lalu dilanjutkan dengan studi kelayakan untuk melihat apakah ide tersebut bisa diinvestigasi lebih lanjut. Setelah keputusan itu dibuat, jurnalis akan mulai membangun dasar analisis, membuat perencanaan yang matang, dan melakukan riset data orisinal. Proses ini juga melibatkan evaluasi terus-menerus, penulisan, dan yang tidak kalah penting yaitu tindak lanjut setelah laporan dipublikasikan. Dalam menjalankan semua tahapan itu, seorang jurnalis investigasi harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar. Laporan harus disusun secara sistematis, logis, dan ilmiah. Seorang jurnalis harus tetap objektif dan independen, tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Mereka juga harus kompeten dalam bidang yang diliput, bekerja secara legal, dan mampu menjaga kerahasiaan sumber yang telah memberikan kepercayaan. Membangun jaringan atau networking juga menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan akses informasi. Lanjut teman-teman, sebagai kesimpulan,
Jurnalisme investigasi adalah pilar penting dalam demokrasi. Ia berfungsi sebagai kontrol sosial dengan mengungkap fakta-fakta tersembunyi melalui proses yang panjang, sistematis, dan berprinsip. Di Indonesia sendiri, jurnalisme investigasi berkembang pesat setelah era reformasi, membuka ruang bagi akuntabilitas yang lebih besar karena perannya yang begitu vital. Pemahaman mendalam mengenai teknik reportase dan investigasi ini menjadi sangat penting, tidak hanya bagi praktisi media, tetapi juga bagi kita semua sebagai masyarakat yang peduli akan kebenaran. Baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Dania Kurniasi dan pamit undur diri. Terima kasih.